selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan memperingati hari Pentakosta, 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kalau boleh bertemu kembali melalui media saat ini, walaupun kita berjauhan, tetapi hadirat Tuhan tidak terbatas oleh apapun. Mari kita renungkan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara saat ini, Tuhan selalu menjaga melindungi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya mempersilakan Bapak Ibu untuk mengambil saat teduh sejenak. Panggilan berbakti terambil dari Mazmur 70 ayat 5-6. Biarlah bergirang dan bersukacita karena engkau semua orang yang mencari engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Tetapi aku ini sengsara dan miskin ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang menolong aku dan meluputkan aku ya Tuhan, janganlah lambat datang. Kita bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap pertolongan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena pada saat ini, di hari yang cerah ini kami boleh beribadah di tempat-Mu. Meskipun pada saat ini Tuhan Yesus kami berada di tempat yang berbeda-beda, namun kami yakin dan percaya kehadiran Tuhan senantiasa menyertai kami semua. Tuhan Yesus, ibadah pada pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyertai, yang melayani pada hari ini, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus, berikan kami hikmah pengertian-Mu, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan kami menjalankan firman-Mu sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Karena kami yang yakin dan percaya seperti yang Engkau katakan, 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku akan hadir di tengah mereka. Kami yakin dan percaya Bapa, meski pada saat ini kami tidak berkumpul di tempat-Mu, kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ibadah pada pagi hari ini kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, haleluya, amin. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah
di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakini Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Beginilah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian pembacaan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Jemaat. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian, "Kurasakan kasih-Mu Tuhan." Kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan, kurasakan kasih kuasa Roh Kudus, kurasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini.
rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Kepada Gembala Jemaat kami persilakan. Pak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita memohon pimpinan Tuhan untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini, kembali kami Engkau pertemukan dalam acara berjemaat. Di rumah masing-masing setiap anggota jemaat, dan kami bersyukur untuk kesempatan yang berbahagia ini. Kami dapat menyanyikan lagu-lagu rohani, belajar firman Tuhan, dan berpenyerahan diri dalam doa. Pagi hari ini kami siap untuk mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Hamba memohon pertolongan-Mu sehingga dapat menjelaskan dengan baik dan benar, sehingga setiap jemaat dapat mendengar dengan seksama dan dapat memahami firman-Mu. Dan pada akhirnya kami semuanya siap untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kami mohon pimpinan dan berkat-Mu pada saat kami mendengarkan penjelasan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali dapat bertemu dalam kebaktian pada pagi hari ini. Kita bersyukur anak-anak muda kita mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing dapat menyaksikan dan dapat ikut berbakti bersama-sama. Dan saya bersyukur juga karena banyak yang lapor, Pak, puji Tuhan ya. Satu rumah bisa kumpul untuk bisa menyaksikan kebaktian bersama. Mbah Kakung, Mbah Putri juga diajak ikut. Luar biasa, mereka sudah siap seperti layaknya kebaktian di dalam gedung gereja. Dan mereka mendengarkan dengan seksama dari rangkaian kebaktian pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini berkaitan dengan 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita memperingati peristiwa yaitu pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Dan di dalam nas firman Tuhan dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Jadi rupanya hari Pentakosta ini sudah dirayakan oleh bangsa Yahudi. Mereka sudah tahu betul di mana mereka merayakan Paskah, mereka merayakan Pentakosta, merayakan Pentakosta ini di mana bangsa Yahudi semua kumpul yang sudah menyebar itu. Karena ada peristiwa di mana mereka merayakan ucapan syukur atas panen gandum yang mereka dapatkan. Dan rupanya Tuhan juga sudah mempersiapkan para murid yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Memang Tuhan sudah janjikan kamu harus tinggal di Yerusalem, kamu tunggu di situ nanti Roh Kudus akan turun atas kalian.
Dan itu seperti yang Tuhan Yesus juga doakan ya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan umatnya yatim piatu, akan memberikan penolong, penghibur, yaitu roh kebenaran. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berkaitan dengan Pentakosta, tentu kita akan belajar tentang Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan itu juga berdampak dalam pembangunan jemaat, di mana Tuhan juga meresmikan gerejanya, ya, gereja yang sudah ada pada zaman di mana Yohanes Pembaptis membaptis banyak orang. Nah, itu gereja sudah terbentuk, memang tidak dipublikasikan ya. Nah, pas hari Pentakosta itulah sekalian juga diumumkan kepada khalayak bahwa inilah gereja, kumpulan orang percaya milik Tuhan. Dan ditambah lagi peristiwa di mana para murid mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat nas dari Kisah Para Rasul, kita lihat dulu di pasal 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Jadi janji Tuhan akan berikan Roh Kudus, menerima kuasa dari Roh Kudus, sehingga mereka menjadi saksi. Di mana? Firman Tuhan katakan di Yerusalem, kemudian di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, apakah itu sudah digenapi oleh Tuhan? Kalau kita perhatikan, di Yerusalem. Di Yerusalem itu yang tadi kita baca dari nas firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal 2, di ayatnya yang ke-4 sampai 5, firman Tuhan berkata, "Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit." Jadi rupanya peristiwa pembaptisan oleh Roh Kudus itu sudah digenapi di Yerusalem. Sehingga orang-orang setelah itu yang bertobat, yang percaya Yesus, otomatis Roh Kudus diam di dalam dirinya. Jadi tidak perlu lagi peristiwa yang sama diulang. Seperti para murid, para rasul yang pada waktu itu lidah-lidah api datang itu enggak. Jadi Roh Kudus diam dalam hati setiap orang yang bertobat dan percaya. Yohanes 1 ayat 12, mereka menjadi anak-anak Allah ketika mereka percaya dalam namanya. Dan di Efesus 1 ayat 13, pada saat mereka mendengar Injil keselamatan dan mereka percaya, Roh Kudus segera dimeteraikan dalam hatinya. Artinya hatinya ada Roh Kudus. Sehingga posisi dan hatinya kudus karena Roh Kudus. Dan itu sudah digenapi di Yerusalem. Lalu bagaimana di seluruh Yudea? Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 4, 45 dan sampai 47, firman Tuhan berkata ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang yang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Jadi peristiwa di Yudea itu terjadi ketika
Petrus di rumahnya Kornelius, ya, di pasal yang ke-10 itu. Dan situ ada orang yang mendengar Injil yang disampaikan oleh Petrus dan mereka menjadi percaya. Sehingga mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi peristiwa pembaptisan Roh Kudus di seluruh Yudea sudah terjadi, sudah digenapi. Sehingga setelah itu orang-orang di Yudea yang bertobat percaya Yesus, Roh Kudus segera diam dalam hati mereka. Sama juga di Samaria. Di Samaria itu firman Tuhan berkata di Kisah Rasul pasal 8 ayatnya yang ke-34 sampai ayat 38, kemudian sida-sida itu menjawab dan berkata kepada Filipus, Aku mohon kepadamu, tentang siapa sang nabi mengatakan ini, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Lalu Filipus membuka mulutnya dan mulai dari kitab suci ini. Ia berkhotbah tentang Yesus kepadanya. Dan saat mereka pergi menempuh perjalanan, mereka sampai di tempat yang berair, dan sida-sida itu berkata, Lihat, ada air, apa yang menghalangiku untuk dibaptis? Lalu Filipus berkata, jika Tuhan percaya dengan sepenuh hati, Tuhan boleh. Lalu ia menjawab dan berkata, Aku percaya bahwa Kristus Yesus adalah Anak Allah. Kemudian sida-sida itu memerintahkan kereta untuk berhenti dan mereka berdua turun ke air, Filipus dan sida-sida itu, lalu Filipus membaptisnya. Jadi peristiwa di Samaria itu menjadi penggenapan atas Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa di Samaria sudah terjadi pembaptisan Roh Kudus. Sehingga orang-orang setelah itu yang bertobat percaya Yesus, otomatis Roh Kudus masuk dalam hatinya, tinggal dalam hatinya. Dan di ujung bumi itu diwakili di Efesus. Jadi di Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6 itu berkata, hari ini terjadi sementara Apolos berada di Korintus, Paulus melewati daerah pedalaman dan sampai di Efesus. Di sana ia mendapati beberapa murid. Paulus berkata kepada mereka, apakah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu telah menjadi percaya? Mereka menjawab, tidak, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu Paulus berkata, di dalam apa kemudian kamu dibaptis? Jawab mereka, di dalam baptisan Yohanes. Paulus berkata, Yohanes membaptis dengan baptisan pertobatan sambil memberitahu orang-orang untuk percaya kepada seorang yang akan datang setelah dia, yaitu kepada Yesus. Sementara mereka mendengar hal ini, mereka dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian ketika Paulus telah menumpangkan tangannya atas mereka, Roh Kudus datang ke atas mereka, lalu mereka mulai berbicara dalam berbagai bahasa dan bernubuat. Jadi ini peristiwa di mana Paulus membaptis ulang. Jadi ini enggak tanggung-tanggung ini. Ini orang-orang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis loh ya. Nah, ini Paulus cek keadaan rohani mereka. Bagaimana sih mereka, apakah sudah diselamatkan belum? Caranya cek apa, apakah tahu tentang Roh Kudus? Ya, ini satu diuji gitu ya. Dan mereka katakan belum ya. Belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus katanya. Dan lalu Paulus menjelaskan, jadi ada kemungkinan orang-orang yang ada di pedalaman Efesus itu, mereka pada saat Yohanes Pembaptis itu membaptis, mereka ikut-ikut rombongan gitu ya. Kan bisa saja namanya orang banyak pada waktu itu. Sehingga pada saat diuji oleh Paulus, mereka belum tahu. Nah, itu sebabnya diberitahu. Lalu Paulus membaptis mereka dalam nama Yesus. Lalu di Matius 28 itu dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Ya. Ini dalam nama Yesus ya, sama ya. Nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus disatukan dalam nama Yesus. Itu sama dengan Jehovah ya. Bapa, Putra, Roh Kudus dalam perjanjian lama, dalam perjanjian baru, dalam nama Yesus. Ya, itu sudah menjawab semuanya itu. Nah, jadi
pembaptisan oleh Roh Kudus sudah digenapi. Sehingga kita yang hari ini dan bahkan setelah peristiwa pembaptisan Roh Kudus itu, tidak ada lagi orang yang berwenang untuk membaptis orang lain supaya terima Roh Kudus. Nah, ya. Jadi jangan kita disesatkan. Ya. Nanti orang, saya belum terima Roh Kudus, lalu datang ke pendeta terkenal, lalu ditiuplah dia supaya terima Roh Kudus, lalu ditumpangi tangan supaya terima. Enggak, ya. Itu peristiwa sudah terjadi, sudah digenapi tadi di Kisah Para Rasul sampai di Efesus tadi. Nah, setelah peristiwa itu, semua orang yang bertobat, yang percaya Yesus, otomatis Roh Kudus diam dalam hatinya. Jadi, itu yang benar. Sehingga dalam kita memperingati hari turunnya Roh Kudus atau sering kita kenal dengan Pentakosta, kita akan belajar tentang Pentakosta. Firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, dikatakan di ayat yang pertama itu, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Jadi ketika tiba hari Pentakosta, berarti hari Pentakosta itu sudah orang Yahudi sudah kenal hari itu. Dan Tuhan menggunakan waktu itu, waktu yang tepat itu berkumpulnya orang banyak, sehingga yang terjadi adalah di ayat 2 tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, disinilah kita pada pagi hari ini ingin menjadikan jemaat Gloria Kayen dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kita rindu juga jemaat Gloria Kayen hidupnya dipenuhi Roh Kudus. Lalu apa buktinya kalau jemaat itu dipenuhi Roh Kudus? Apa buktinya kalau setiap kita orang percaya dipenuhi Roh Kudus? Ada yang berkata, harus bisa bahasa roh katanya. Harus bisa pegang ular lalu dipatung nggak mati katanya. Di kitab Markus pasal yang ke-16 itu. Ada yang minum racun katanya enggak mati gitu ya. Enggak. Itu bagi pada waktu itu. Ya. Kalau hari ini saudara minum racun ya mati. Jadi kita harus lihat konteks pembicaraan pada waktu itu. Nah, yang ingin Tuhan terjadi dalam kehidupan jemaatnya berkaitan dipenuhi dengan Roh Kudus. Ini berbicara tentang apa dipenuhi Roh Kudus? Menunjukkan ciri-ciri yang bagaimana? Nah, di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi ini ayat 1 sampai 13 yang dimaksud dengan bahasa lidah di sini yang dimaksudkan. Jadi kadang orang kita ditanya apa menjadi buktinya orang bisa bahasa roh katanya dipenuhi Roh Kudus. Di Kisah Rasul 2 ini bukan bahasa roh tapi bahasa lidah. Sudah-sudah yang kasih Tuhan kalau bahasa roh itu bisa didengar enggak, namanya bahasa roh ya. Bahasa lidah, bahasa yang bisa diomong di mulut ini loh. Dan itu bahasa asing yang belum pernah dipelajari oleh para rasul sehingga ketika mereka berbicara firman Tuhan sendiri mencatat. Jadi orang-orang yang hadir dari segala bangsa itu di ayat 9 itu dikatakan bahwa ada orang Partia, Media, Elam,
penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma datang ke Yerusalem dan para rasul berbicara. Dan semua orang dari berbagai bangsa tadi dengar apa yang para rasul omong dan mereka tahu apa yang dibicarakan. Jadi itu karunia bahasa lidah. Jadi bukan bahasa roh. Lalu yang terjadi sekarang yang bisa kita saksikan bahasa roh itu katanya bahasa yang tidak tahu jelas SPOK-nya ya. Bukan seperti itu. Bukan bahasa yang kacau yang orang tidak paham, enggak. Jadi yang dimaksud dipenuhi Roh Kudus. Nah, sekarang kita akan melihat dan belajar bagaimana jemaat Gloria Kayan dipenuhi Roh Kudus. Tentu Roh Kudus Allah yang menuntun orang kepada kebenaran. Jadi kalau kita saksikan di dalam Alkitab, Roh Kudus itu bekerja secara dahsyat dan ajaib dalam kehidupan umat manusia. Dulu sebelum gereja ada, sebelum bangsa Israel ada, Roh Kudus melayang-layang di atas permukaan air kalau kita baca kitab Kejadian. Di Kejadian pasal 11 ayat 6 di mana manusia bertambah banyak dan apa yang mereka pikirkan, apa yang bisa angan-angankan bisa terjadi. Itu ingat peristiwa Menara Babel itu ya. Jadi peristiwa Menara Babel itu di mana manusia dengan pikirannya dia bisa merencanakan dan itu bisa terwujud. Tetapi ingat, segala rencana yang akhirnya tidak memuliakan Allah, Roh Kudus bisa hancurkan. Yang dikasih Tuhan. Kita perhatikan di kitab Kejadian pasal 11 tadi ya. Tuhan berkata, dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya, ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Luar biasa. Jadi manusia setelah jatuh dalam dosa terusir dari Taman Eden itu bukan seperti mayat hidup yang nggak bisa apa-apa. Pikirannya masih, akal budinya masih. Bahkan mereka bisa menggunakan segala rencananya dan itu akan terwujud. Luar biasa. Zaman sekarang saja sudah kita bisa lihat bagaimana kecerdasan manusia begitu luar biasa. Tetapi kecerdasan dan segala kehebatan manusia yang tidak dituntun oleh Roh Kudus, itu akibatnya apa? Mereka membangkang kepada Allah. Dan dampaknya apa? Allah bisa porak-porandakan. Peristiwa Menara Babel itu kan Allah hancurkan semua yang dirancang oleh manusia. Jadi manusia yang diciptakan oleh Allah sedemikian luar biasa ini, setelah jatuh dalam dosa manusia terusir dari Taman Eden dan sampai hari ini ya kita firman Tuhan katakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan berarti dia seperti mayat hidup yang berjalan yang nggak tahu apa-apa. Bisa, itulah sebabnya Tuhan Allah kirim para nabi, para rasul supaya memberitakan janji Allah, keselamatan dalam Yesus Kristus supaya manusia bisa merespon. Itu artinya manusia bisa merespon. Sehingga pada saat manusia merespon atas Injil keselamatan dan mengaminkan dalam hati dan pikirannya, mereka diselamatkan. Dan pada saat mereka diselamatkan itulah mari kita belajar lebih lanjut. Seseorang yang sudah diselamatkan itu harus dipenuhi Roh Kudus. Lalu bagaimana kita mengujinya? Setelah para nabi, Tuhan Yesus, para rasul pulang ke surga, Tuhan sediakan Alkitab firman-Nya yang tertulis, yang dikarang oleh Roh Kudus. Betapa dahsyatnya Roh Kudus ini.
dan akal sehat kita. Sehingga yang menjadi alat pengujinya itu ya firman Tuhan dan akal sehat kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jemaat Gloria Kayen dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana mengujinya? Ya kita uji dengan firman Tuhan. Tidak mungkin dipenuhi Roh Kudus lalu dikasih dihakimi dengan bukan yang Tuhan firmankan. Tidak mungkin. Dengan firman Tuhan. Dari firman Tuhan itu baru kita bisa mengidentifikasi, kita bisa cek benar enggak ini. Jadi bersyukur ya, dua alat yang Tuhan berikan kepada umat manusia, firman-Nya yang tertulis dan akal sehat kita. Ini penting. Kita punya akal sehat tanpa firman Tuhan ya nggak tahu kebenaran. Atau firman Tuhan tertulis lalu dikasihkan ke kucing, ya kucing nggak tahu apa-apa. Atau dikasih orang gila ya nggak tahu apa-apa. Itulah sebabnya kita bersyukur ketika kita masih diberi akal sehat. Dengan segala keingintahuan kita akan kebenaran, kita mau selidiki firman Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan, dan akhirnya kita mengaminkan apa yang tertulis dari firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, bagaimana mengujinya? Apakah harus bisa berbahasa roh? Berbahasa roh apa dulu yang dimaksudkan? Kalau berbahasa roh yang dimaksudkan adalah bahasa lidah, seperti para rasul yang alami pada saat hari Pentakosta itu, ya sudah tidak ada. Sudah, Tuhan tidak pakai lagi. Nah, mengapa Tuhan dulu pakai bahasa lidah? Karena berkaitan dengan pewahyuan, seperti yang dikatakan di kitab Korintus itu kan pewahyuan masih belum selesai. Sehingga jemaat bisa berbahasa lidah. Dan itu pun juga firman Tuhan katakan harus sopan dan teratur. Ya. Jadi bukan sembarangan orang berbicara yang tidak tahu subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Ngomong yang tidak tahu artinya. Nah, setelah Alkitab selesai di Wahyu 22 ayat 21, nah ini firman Tuhan katakan sangat indah sekali ya. Alkitab ditutup dengan, dimulai dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, lalu ditutup dengan Wahyu 22 ayat 21, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Jadi ketika Alkitab di tangan kita, firman Tuhan yang tertulis di tangan kita, inilah yang menjadi pengujinya. Apakah seseorang itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi bukan dengan berbahasa yang kacau, bukan. Tetapi kalau yang dimaksud bahasa seperti Kisah Rasul pasal 2 tadi, para murid yang orang Galilea, sedangkan yang hadir di situ banyak orang dari berbagai bangsa dan mereka bisa dengar apa yang mereka omongkan, wah itu baru dari Tuhan. Tapi rupanya dari Tuhan sudah stop. Wah Pak kok membatasi Tuhan, bukan Tuhan. Saya membatasi tapi Tuhan sendiri membatasi supaya jangan orang lalu sembarangan saja ngomongnya dari Tuhan lalu dia ngomong seenaknya. Sebab kalau yang dari Tuhan itu akan setara dengan firman Tuhan, itu bahaya. Tuhan sengaja tutup dengan wahyu tadi. 22 ayat 21 sehingga menjadi kanon tertutup. Ukurannya itu sudah pas, tidak bisa molor lagi, tidak bisa mengkeret, tidak bisa memanjang lagi, sudah pas. Sehingga di atas inilah firman Tuhan kita berdiri di atas untuk membangun pengajaran kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, apa yang menjadi atau bagaimana mengujinya? Yang pertama, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus atau jemaat, kalau ini konteksnya jemaat Gloria Kayen, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini, kita cek sama-sama ya. Wah, kita kan rindu dipenuhi Roh Kudus. Dicek. Hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, itu cirinya. Hidupnya itu ada berpadanan dengan Injil Kristus. Firman Tuhan berkata di Filipi 1 ayat 27, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus,
supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pastikan apakah kita sudah merespon Injil keselamatan. Nah, pekerjaan Roh Kudus itu kan menyadarkan seseorang akan dosa, lalu memimpin orang untuk menerima anugerah keselamatan, lalu menjadikan orang itu diteguhkan imannya. Jadi kalau kita mau mengevaluasi diri, apakah saya sudah dipenuhi Roh Kudus? Nah, pertanyaannya, cara mengujinya, sudahkah hidup kita berpadanan dengan Injil Yesus Kristus? 1 Korintus 15 ayat 1, dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sangat luar biasa. Injil diberitakan, kita merespon. Untuk merespon Injil itu kan semua orang bisa merespon kan. Pekerjaan Roh Kudus. Jadi tidak harus seseorang itu harus belajar, harus sekolah sampai tinggi baru dia bisa merespon. Enggak, sampai di para simbah kakung, simbah putri yang tinggal di desa, yang mungkin baca Alkitabnya itu hanya dengarkan dari cucunya, atau dia baca dengan kesulitan karena keterbatasan penglihatan. Tetapi ketika dijelaskan tentang Injil keselamatan, dia bisa merespon. Dia bisa menanggapi. Dan akhirnya dia ambil keputusan. Nggih kula percados ya, dalam bahasa Jawanya itu. Dalam bahasa Indonesianya, iya saya percaya, saya menerima. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus. Apakah harus ditunjukkan dengan tadi yang berbahasa yang kacau tadi? Enggak. Kalau yang dimaksud bahasa roh itu bahasa yang seperti mantra itu ya. Lalalala gitu, enggak ya. Ini bahasa yang bisa orang tahu ya. Jadi dipastikan oleh Injil itulah saya menerima kebenaran dan saya mengaminkan. Ini pekerjaan Roh Kudus. Saya ingat dulu simbah saya, ketika dia sakit-sakitan dan mau meninggal, ketika Bapak Gembala datang, dia tanya, pripun Mbah, sapun mantep nderek Gusti Yesus, ya, dalam bahasa Indonesianya, bagaimana Mbah, sudah mantap ikut Tuhan Yesus? Dia jawab, enggih kula sampun mantep katanya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Memindahkan manusia yang seharusnya binasa di neraka, dipindahkan ke surga bersama Tuhan karena imannya dalam Yesus Kristus. Nah inilah hidupnya berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya keselamatan jiwanya itu berdasarkan iman yang benar. Di beberapa daerah yang saya dulu pernah menggembalakan, di tempat-tempat yang sederhana, di mana orang yang biasa, tidak berpendidikan tinggi, bahkan membaca tulis saja mungkin tidak tahu. Tapi ketika dijelaskan Injil Yesus Kristus tentang keselamatan di dalam Tuhan Yesus, dia ngerti kok. Nah itulah pekerjaan Roh Kudus. Jadi diujinya dengan apa? Dengan Injil keselamatan yang dia terima. Terima dengan sungguh-sungguh enggak? Wah, kalau sudah amin saya terima, wah itu sudah dipenuhi Roh Kudus. Kemudian yang kedua, hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus. Di kitab Efesus pasal 5 ayat 18, firman Tuhan berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jadi kata penuh dengan dipenuhi Roh Kudus tadi dibandingkan dengan orang yang dikendalikan oleh anggur, oleh mabuk anggur, ya, oleh alkohol. Ya. Jadi dibandingkan, kalau orang yang minum anggur yang difermentasi itu yang ada alkoholnya sehingga orang itu mabuk sempoyongan, nah itu dikendalikan. Lalu
untuk menjelaskan tentang dikendalikan Roh Kudus itu artinya hidupnya itu dipimpin oleh Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah inilah pekerjaan Roh Kudus yang menuntun kehidupan kita. Sehingga kita sopan dan teratur. Dalam acara berjemaat seperti yang kita selenggarakan, kita berjemaat kan sopan dan teratur. Firman Tuhan tidak begitu menjelaskan secara detail ya, acara-acara berjemaat itu. Yang penting sopan dan teratur. Ketika nyanyi ya nyanyi. Ketika baca firman Tuhan ya membaca. Ketika dengar khotbah ya mereka dengar. Jadi tidak ada di dalam acara kebaktian itu orang mengekspresikan dengan bahasa yang aneh-aneh itu tidak. Bahkan Paulus menyindir mereka, itu yang dilakukan orang yang tidak beriman. Coba lihat kalau ada orang baru datang sedangkan kamu berbicara ngelantur kayak begitu, apakah ada kesaksian yang memberkati? Tidak ada, kata Paulus. Itulah sebabnya kalau kita telusur dari sejarah saja tentang kekristenan, setelah peristiwa Pentakosta itu tidak ada lagi peristiwa seperti itu. Artinya yang mau tunduk pada firman Tuhan. Tetapi kalau yang mau tunduk di luar Alkitab, wah itu aneh-aneh banyak ya. Sehingga terjadi satu peristiwa yang kacau balau. Orang banyak di YouTube saudara bisa saksikan ya. Contoh-contoh mempraktekkan dengan bahasa roh menurut kesimpulan mereka, bukan menurut firman Tuhan ya. Lalu saudara bisa dengar dan apakah ini benar-benar bahasa. Kalau bahasa Inggris ya tahu lah ya ini mau ngomong apa tahu. Lalu bahasa Jepang, semua ada struktur bahasa yang bisa dimengerti. Tapi kalau cuma hanya pengulangan-pengulangan kata, misalkan bapak, dulu pernah di YouTube itu yang anak berdoa lalu doanya ngomongnya yang enggak karuan itu ya. Dia pikir bapaknya pasti tahu ya, itu kacau kayak begitu. Enggak lah, Allah kita itu jangankan kamu bahasa Indonesia, bahasa apa aja dia tahu apa artinya ya. Sehingga kalau kita bahasa dengan ngawur itu kan ya juga Allah juga tahu gitu. Itu bukan dari. Nah, jadi untuk mengujinya pastikan bahwa hidup kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Hidup kita dituntun oleh Roh Kudus. Artinya dikendalikan itu dikuasai. Bukan dikuasai hawa nafsu dan segala macamnya, tapi yang bisa dilihat itu sopan dan teratur gitu ya. Nah, itulah sebabnya di dalam kita berjemaat itu kan sopan dan teratur. Tidak diberitahu detail, tahu liturginya kayak apa enggak, gereja apalagi gereja baptis ya. Gereja baptis itu kan ya kebaktian yang penting sopan teratur ya, susunannya itu bisa kadang persembahan bisa di tengah, persembahan di akhir kebaktian atau ada pujian istimewa, ada enggak begitu di istilahnya kayak kita kayak upacara yang tersusun kayak liturgi yang harus diikuti, enggak. Di gereja baptis kalau saudara berbakti atau berjemaat. Jemaat yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, hidupnya mentaati firman Tuhan. Jadi cara mengujinya ini apakah hidupnya mentaati firman Tuhan, karena kalau dipenuhi Roh Kudus itu jelas harus sesuai dengan apa maunya Roh Kudus, dan maunya Roh Kudus ya jelas nggak mau yang lain ya, maunya yang seturut dengan firman Tuhan. Di Galatia pasal 5 ini yang terkenal ya, ayat 22 sampai 26. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita mau hidup kita dipenuhi Roh Kudus, taatilah firman Tuhan. Penekanannya kita ini di mana sekarang? Kalau kita mau dipenuhi Roh Kudus itu dengan tadi cirinya itu bisa berbahasa roh, artinya bahasa kesimpulan orang yang berbahasa dengan apa yang kacau tadi, ya maka itu yang akan dikejar.
Sampai ada kursusnya lagi ya. Kursusnya katanya lemaskan lidahnya lalalala gitu ya. Atau yang dipegang kepalanya begini lalu tumbang gitu. Apakah kebaktian harus sampai seheboh begitu? Kan enggak sopan dan teratur. Belum lagi kalau maaf kalau yang gadis-gadis perempuan yang pakai rok yang lalu tersikap begitu kan jadi menunjukkan kurang sopan. Nah, hidupnya mentaati firman Tuhan. Jadi warna hidupnya, sifat hidupnya itu, apakah kasih kita semakin nyata, sukacita, damai sejahtera. Jadi penekanannya, ayo coba Bapak ini kasih Tuhan Yesus kalau kita benar-benar mau menunjukkan sebagai pribadi yang penuh Roh Kudus. Kalau penekanannya tadi hal-hal yang heboh, ya itu yang dikejar ya. Tapi kan Roh Kudus nggak mau yang seperti itu. Roh Kudus maunya kan apa yang difirmankannya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita dipenuhi Roh Kudus, maka hidup saudara-saudara itu mentaati firman Tuhan. Kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan, semua yang ada di buah roh tadi itu kita semakin matang. Semakin menjadi indah kita. Di dalam mentaati firman Tuhan juga 2 Timotius pasal 3 berkata 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini cirinya itu. Hidupnya mentaati firman Tuhan. Bagaimana Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita menjadi pribadi yang siap sedia ya untuk diajar firman Tuhan, dinasehati, ditegur, dididik oleh firman Tuhan. Nah itu cirinya. Tapi kalau kita sudah mulai berontak gitu ya, mendapat pengajaran firman Tuhan, berontak lalu berkata panas-panas, itu belum ada Roh Kudus itu ya. Saudara bisa kepanasan katanya dengar firman Tuhan, wah ini bahaya itu. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus itu menjadi pribadi yang siap sedia untuk mentaati firman Tuhan. Siap sedia untuk diajar, dinasihati, ditegur, dan menjadikan hidupnya itu pelaku firman. Nah, ini yang indah. Jadi kita lihat penekanannya. Penekanannya itu apakah kita mau mentaati firman Tuhan? Karena Roh Kudus itu kan yang mengarang firman Tuhan, mengarang Alkitab ini, yang menginspirasikan kepada para nabi, para rasul. Sehingga mereka bisa menulis firman Tuhan dengan tanpa salah. Sehingga firman Tuhan yang tanpa salah ini kita bisa membangun pengajaran di atasnya. Jemaat yang dikasih Tuhan. Memperingati Pentakosta. Setelah memperingati kematian, kebangkitan, kenaikan, lalu turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Wah, ini luar biasa. Jadi alur perjalanan kekristenan kita itu menjadi semakin dijelaskan oleh firman Tuhan. Jadi kita menjadi orang Kristen yang tahu kebenaran ya, bukan yang tidak tahu apa-apa. Tentang pencurahan Roh Kudus, jadi kita tahu, oh, mengapa kok kita orang Kristen atau apalagi di gereja kita kok nggak ada yang bahasa yang aneh-aneh seperti yang ada di YouTube itu Pak. Kita sudah tahu jawabannya. Yang dari Tuhan sudah stop ya. Yang dari Tuhan sudah tidak ada. Lalu ada yang ngomong, itu kan kalau di jemaat sudah tidak ada, lalu pribadi ada, lalu di kamar saudara bisa ngomong sendiri kan juga tidak masuk akal itu ya. Saudara ngomong yang aneh-aneh sampai berjam-jam, bapak ibunya sampai bingung ini ngomong apa anak ini. Tidak seperti itu Bapak yang dikasih Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus. Itu bisa kita lihat dari kehidupan orang tersebut. Apakah hidupnya berpadanan dengan Injil Yesus Kristus? Apakah hidupnya itu dikendalikan oleh Roh Kudus? Apakah hidupnya itu mentaati firman Tuhan? Dan kiranya kita, jemaat Gloria Kayen, jemaat yang sudah masing-masing anggotanya ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah tahu kebenaran. Semakin hari, semakin diteguhkan
bahwa kita menjadi pribadi yang dipenuhi Roh Kudus, yang hidupnya berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, yang hidupnya dikendalikan oleh Roh Kudus, yang hidupnya mentaati firman Tuhan. Kiranya kita menjadi jemaat, menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi Roh Kudus. Untuk apa? Untuk memuliakan Dia dan untuk berguna bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penjelasan firman-Mu sudah kami dengarkan dan kami bersyukur kami menjadi pribadi yang dipenuhi Roh Kudus sehingga kami siap melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur kami atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Amin. Firman Tuhan yang sama memberkati kita, amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita, Ku Tetap Setia. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Doa penutup dan doa berkat oleh Gembala Jemaat. Puji Tuhan, rangkaian kebaktian kita sudah selesai dan mari kita menutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, rangkaian kebaktian kami sudah selesai. Kami bersyukur Engkau menolong kami untuk bersama kami berbakti memuliakan Engkau. Ya Bapa, kami menyerahkan di bulan Mei ini saudara-saudara kami yang berulang tahun. Kami memohon kepadamu, hamba memohon kepadamu supaya Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkatilah dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan hikmat yang daripada Tuhan, dan berkati dengan umur yang melimpah dengan sukacita dan pemeliharaan Tuhan. Dan kiranya tahun-tahun hidup mereka menjadi tahun-tahun yang dipimpin, diberkati Tuhan, sehingga mereka menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang baik dan setia. Bapa di surga, hamba-Mu juga menyerahkan di antara saudara kami jemaat yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang bergumul dengan pergumulan hidupnya, Engkau menolong mereka sehingga mereka dapat menang atas setiap persoalan mereka. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami, berkatilah para pemimpin kami sehingga mereka dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi seluruh masyarakat. Bapa di surga, kami menyerahkan jemaat-Mu Gloria Kayen. Di dalam masa yang sulit ini kiranya Engkau memberkati. Lindungi kami sehingga kami semuanya menjadi, kami dapat beraktivitas dengan baik dan dalam penyertaan pelindungan-Mu. Pada saat kami
menjalani kehidupan ini ya Bapa. Kiranya kami tetap semangat, sukacita, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya berkat yang bersumber dari Allah Bapa di surga, kasih setia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Kayen yang dikasih Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat menjalani kehidupan ini dengan terus berserah diri pada Tuhan dan hidup memuliakan Dia dan berguna bagi sesama. Kiranya Tuhan memberkati kita. Maranatha.